makhluk yang mengerikan itu sudah hadir di antara kita, ya. Namun memang itu adalah pecahannya, jadi bukan sumbernya gitu kan. Sesuatu yang dikhawatirkan itu sudah hadir di antara kita dan menyerupai manusia. Dan mereka itu pecahannya itu masuk ke dalam diri manusia, bukan di golongan manusia yang biasa, yang tentunya smart, malah sangat smart ya, terus kaya raya, tahta, harta, dan mereka pecahannya itu ada di antara lingkungan seperti itu gitu ya. Dan saya tidak bicara masalah Indonesia aja, tapi saya bicara masalah dunia. Itu pecahan tersebut, makhluk tersebut sudah ada di belahan dunia ya. Itu yang pesan ibu. Jadi kerusakan iman, kerusakan mentalitas gitu ya, itu sudah mulai makin marak, makin tersebar gitu kan. Dan memang seperti kita lihat ada tanda-tanda ada suatu perkumpulan baru, malah dijadikan agama baru gitu ya, yang membuat gongnya itu ketika beliau menyampaikan pesan itu, akhirnya saya melihat evaluasi yang ada di dunia ini kehidupan, bahwa memang beritanya kan ada kabar agama baru gitu ya, dan banyaknya diisi oleh anak-anak muda gitu. Dan kerusakan mental, kerusakan keimanan memang di setting dengan sedemikian rupa, itu yang terjadi gitu ya. Dan yang di pertama kali yang dirusak itu adalah jiwa anak-anak gitu ya, anak-anak yang masih usianya belia, atau anak-anak yang masih sangat dini mungkin gitu ya, dari bibit-bibit itu yang lebih fokus mereka perhatikan, oke. Dan peperangan yang ada terjadi pun saat ini kan memang udah menjadi ujian buat kita semua ya, udah menjadi cobaan buat kita semua gitu kan, karena memang dia itu lahir di sisi ketidakpuasan, dengan amarah, emosi, dengan hal-hal yang intinya tuh melawan segala ketentuan Allah, melawan segala ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah mulai terjadi dan sudah persiapan semuanya gitu ya, kelompok-kelompok tertentu gitu. Penyambutan itu berupa banyaknya sebuah penyesatan gitu. Jadi pesan dari beliau, kuatkan imanmu ya, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam berucap. Itu salah satu pesan beliau ya. Karena kehadiran makhluk ini itu pecahan. Jadi memang kalau bahasa saya, Dajjal itu dia memiliki beberapa pecahan ya. Jadi pecahan-pecahannya itulah yang akhirnya berwujud sudah menjadi manusia, energi-energi itu. Dan dia punya target-target tertentu untuk dapat meneruskan pengikut-pengikutnya itu gitu loh. Paranormal pun melihat bahwa pergerakan yang sebelumnya samar, kini mulai terasa semakin nyata dan semakin marak terjadi. Dalam penglihatannya, ada sesuatu yang mulai bergerak lebih cepat dibanding sebelumnya. Ia merasakan bahwa fase ini sudah dimulai sejak awal tahun, dan perlahan menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas, seolah ada proses yang sedang berjalan tanpa bisa dihentikan. Ia pun juga menyinggung tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia.
Menurutnya, teknologi memang menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari, membantu banyak aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan. Namun di sisi lain, ia merasakan adanya kekhawatiran ketika manusia justru mulai terlalu larut dan bergantung sepenuhnya. Itu udah makin terjadi itu, dan udah mulai pergerakannya udah start di tahun ini lebih marak lagi. Dan hati-hati, jadi intinya gini loh, kita memang membutuhkan teknologi ya, sangat butuh dengan teknologi, kehidupan dimanapun, membantu pekerjaan, membantu untuk sekolah, benar. Tapi kalau dalam bahasanya tuh jangan kita masuk ke dalamnya. Dalam arti kata kita harus bisa menekan itu. Jangan segalanya itu, karena manusia itu akan dihabiskan oleh bahasanya tuh akan dihabiskan oleh mesin terbang lah, inti seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi gitu loh, karena walaupun bagaimanapun kehidupan manusia akan terus berjalan. Jangan sampai dengan cara ini penguasaan mereka dengan cara menghilangkan beberapa nyawa manusia untuk menjadikan dunia ini adalah untuk dunia mesin gitu. Ini saya mendefinisikan ya gitu ya. Ya karena bahasanya itu sebenarnya sejujurnya sulit untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena Ibunda Kanjeng Ratu Kidul itu sangat, bahasanya itu filsafatnya tuh luar biasa, filsafat tingginya, seninya gitu ya, bahasa pujangganya benar-benar perfect menurut saya seperti itu. Jadi dan ketika saya disampaikan pun saya benar-benar mencerna, dan sampai sebenarnya saya sungkan untuk bertanya secara lebih lanjut ketika beliau menyampaikan pesan gitu ya. Tapi saya coba untuk memberanikan diri walaupun saya tidak melihat ke ini, saya tetap nunduk gitu ya. Karena rasa hormat itu. Gitu. Dan memang kalau untuk bencana nanti akan ada terjadi gempa. Gempanya itu ya memang lumayan terasa ya. Karena memang bumi itu dalam keadaan sakit. Dan memang kita sedang ditata ulang kembali geografis. Untuk manusia jangan kaget gitu ya. Tatanan sedang diatur kembali gitu ya, posisi-posisinya yang baik, dan itu juga untuk demi kebaikan kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala itu yang saat itu datang tidak besar, dan kalau bisa kita jangan sampai merasakan yang benar-benar menakutkan gitu ya. Itu sih permintaan saya kemarin waktu dengan dialog dengan beliau gitu ya. Semoga, maksudnya bukan semoga ya, bismillah, ini manusia makhluk-makhluk yang ada di daratan ini tidak merasakan kesakitan yang sangat gitu kan. Boleh dong saya berharap seperti itu gitu kan. Ya mewakili teman-teman yang ada di rumah gitu. Nah, nanti akan datang masa memang cuaca yang sangat tidak baik ya, kering, bahasanya seperti itu gitu ya. Karena ada efek dari guncangan ini semua gitu ya, akan terjadinya panas yang akan sangat panas, kita akan mengalami melewati masa itu. Dan untuk teman-teman persiapkan diri bila itu terjadi. Kita akan mengalami masa kemarau yang panjang, yang panasnya itu panas banget. Nah itu persiapkan diri ya, apa yang bisa dipersiapkan ya. Untuk teman-teman
udah mulai nih berpikir seandainya sedang lagi menanam, bertani atau apa, itu teman-teman bisa dihitung waktunya. Jangan sampai ketika itu terjadi teman-teman sedang menunggu masa panen gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa sebelum itu terjadi teman-teman udah merasakan panen terlebih dahulu gitu. Itu harapan saya gitu ya. Paranormal pun juga melihat bahwa kondisi alam akan mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal cuaca dan ketahanan lingkungan. Dalam penglihatannya, ia merasakan adanya kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Bukan hanya sekadar panas, tetapi juga disertai kondisi tanah yang mulai mengering dan kehilangan keseimbangannya. Ia menyinggung bahwa sektor yang paling terdampak adalah pertanian, di mana hasil panen berpotensi terganggu dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun di sisi lain, ia juga melihat adanya keseimbangan yang tetap dijaga. Dalam penglihatannya, sektor perairan justru masih berada dalam kondisi yang cukup baik, seolah alam masih memberikan ruang agar manusia tetap bisa bertahan. Karena itu, ia mengingatkan agar manusia tidak hanya bersiap secara fisik, tetapi juga memperkuat doa dan keyakinan. Nah, kemarau yang panjang, kemarau yang tinggi ini akan cukup lama dan akan mengalami tandus, kekeringan. Itu yang akan diserang itu memang pertanian ya, otomatis ya. Nah, jadi agak sedikit, kalau saya ambil kesimpulan, agak sedikit mahal untuk harga-harga sayur-sayuran gitu ya. Tapi kan alhamdulillahnya di perikanan itu, terutama laut, itu baik. Alhamdulillahnya itu gitu ya. Karena ya itu dia saya bilang, saya selalu meyakini bahwa Allah tidak akan menterlantarkan kita gitu. Saya selalu meyakini itu gitu. Nah, untuk gempa yang terjadi ini ya lumayan keras gitu ya. Lumayan terasa. Banyak-banyak berdoa, itu pesan saya. Nah, ketika makhluk ini sudah ada di antara kita, kata beliau gitu ya, memang satu tugasnya adalah untuk mengubah iman manusia itu sendiri. Untuk menjadikan manusia itu alat mereka semua. Kemenangan yang dicapai itu memang kemenangan dari makhluk itu. Itu yang terjadi. Ini masalah kepuasan. Dan dia sudah berwujud manusia. Saya bilang, dan saya ngebatin sih saat itu. Saya bilang, ya semoga bismillah dia keburu pulang lah. Jadi biar gak ada tempat. Tapi memang rancangannya itu untuk mensesatkan tuh sangat luar biasa. Jadi sisi kemanusiaan kita pun hilang. Jadi kita tuh tidak tahu kita sedang disuguhkan oleh makanan apa yang akan kita makan. Ya. Kita harus hati-hati memilih makanan, terutama daging. Karena memang tadi mereka itu ingin mengajak kita melawan ketentuan Tuhan. Bagaimana nih caranya nih agar manusia itu terkontaminasi dengan ini semua, gitu. Dan saya tanya, apakah pecahan dari makhluk tersebut sudah masuk ke Indonesia, gitu kan? Dan memang itu pecahan-pecahan itu masih berada di luar Indonesia, ya. Namun yang kita khawatirkan bila dia itu mempunyai